Kaum campuran pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendah di mata orang asli Belanda. Adanya diskriminasi juga rasa iba terhadap kaum campuran membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada masa itu, kaum campuran hanya mampu bekerja di pekerjaan kelas menengah dengan gaji lumayan tinggi. Tapi dengan berjalannya waktu, pemerintah Belanda lebih memilih untuk mempekerjakan kaum pribumi dengan bayaran yang tentu lebih kecil. Keadaan seperti itu dimanfaatkan Douwe Dekker untuk membangun persatuan antara kaum campuran Indo-Belanda dengan kaum pribumi untuk membuat suatu organisasi. Teman-teman yang di sini, kita sama-sama tahu kalau kaum Belanda kini benar-benar musuh kita. Sudah berapa banyak kita dipecat oleh perusahaan kita, sudah berapa banyak kita ditolak oleh perusahaan mereka, sudah berapa kali kita direndahkan dan oleh mereka, karena kita bukan kaum asli seperti mereka. Dan apa yang akan kamu rencanakan, Dekker? Pertanyaan bagus, my friend. Saya berencana untuk membuat organisasi persatuan antara kaum campuran dengan pribumi. I tidak yakin dengan your ide, Dekker. I think itu bukan ide yang bagus. I'm not sure kita bisa terbebas dari diskriminasi atau semakin didiskriminasi. Pada itu kita membutuhkan bantuan pribumi. Kita perlu menjalin kerjasama dengan mereka agar kekuatan kita lebih besar dari mereka. Apakah kalian tidak berpikir pemerintahan kita ini terlalu banyak pada pribumi? Semua yang mencapai ini akan merasa iba. But, apa yang bisa kita lakukan? Nothing, Dekker. Aku bukan siapa-siapa dan kau juga tidak punya apa-apa. I think better diam dan cari saja. Aku setuju dengan. Kurasa pertemuan ini selesai. Kau sebaiknya pulang dan istirahat, sobat. Dekker, I ingin bantu you tapi I takut pemerintah. Kau tidak pergi. Siapa namamu, teman? Namaku Helen. Aku sudah 1 tahun di pinggir jalan dan aku tidak mau berlama-lama seperti itu. Menurutku mungkin kita bisa mencobanya. Dengan itu, Indiskebond terbentuk. Namun yang disayangkan adalah organisasi ini tidak terlalu banyak mendapat respon. Kebanyakan kaum campuran Indo-Belanda memilih untuk mencari aman saja, dan ini membuat anggota Indiskebond mengundurkan dirinya. Dekker, aku minta maaf. Sebuah perusahaan menerimaku untuk bekerja. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud mengkhianati kamu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Douwe Dekker? Wala, Bunda Deki Douwe Dekker, gimana kabarmu Mas Bro? Hai kalian, lama kita tak jumpa dulu. Jadi, bagaimana kabar sampean? Sampean sudah berhasil untuk membuat organisasi persatuan di sini. Kemarin saya sudah buat, ternyata tidak terlalu berhasil. Baik kaum pribumi maupun kaumku tidak terlalu berpartisipasi. Mereka lebih memilih untuk memilih jalur aman daripada pemerintah kelompok itu. Ini Mas. Aku ngerti bener nih, aku baik. Aku juga memiliki pemikiran sama. Pemerintah terlalu kecil, kita harus melakukan perlawanan. Benar itu. Aku juga sedang mencoba untuk membuat organisasi politik. Kita harus melawan secara politik agar berdebat itu tidak selalu menistakan kita. Itu dia. Masya Allah, kita kesemplung. Yang kalem toh. Dekker, ini kedai loh, bukan rumah nenekmu. Maafkan saya hanya sudah itu. Kenapa sih toh? Dekker itu senyum jewekan wae. Edan itu anak. Coba lihat di kepalanya. Ada asap enggak di kepalanya? Siapa tahu otaknya ngepul-ngepul. Dekker, aku tahu itu berat, tapi kamu tidak harus yakin pengennya sama. Ojo senyum-senyum gitu, Dekker. Serem sampean, takut aku. Terus bicara apa kalian itu? Aku butuh bantuan kalian untuk membuat partai Indonesia. Aku beri nama English Party. Oke, jadi begini. Dengan itu, Indiske Parties terbentuk. Indiske Parties banyak diekspos pada surat kabar The Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapat yang memicu semangat juang para pemuda masa itu melalui surat kabar. Indiske Parties berkembang dengan baik. Dengan adanya Indiske Parties ini, memicu kelompok pemuda untuk ikut membentuk sebuah partai politik.
Apa-apaan sampean? Buat apa duit itu? Belanda menyuruhmu untuk apa, sobat? Maaf, saya sebenarnya tidak mau melakukan ini. Tapi jika saya tidak melakukan ini, keluarga saya akan dibunuh oleh Belanda. Jadi maafkan ya. Iyo Mas Cipto, Mas Ki Hajar, dan Mas Deker, tidak apa-apa, duitku masih bisa kok buat beli nasi besok. Kasihan anak muda ini. Sobat, beritahu kami, untuk apa uang itu? Belanda hanya menyuruhku untuk mengambil iuran warga. Mereka juga tidak memperbolehkan untuk bertanya untuk apa ini. Kata Belanda, itu bukan urusan kita. Ini pasti untuk pesta. Pesta apa toh, Cip? Emangnya ada perayaan apa? Pesta perayaan kebebasan Belanda dari Prancis. Benar kata Cipto. Baik sobat, bawa uang itu. Dan ibu, ini ada uang kami. Mungkin bisa menambah tabungan ibu untuk nanti. Atur nuhun ya, Mas. Oke, Bu. Terima kasih Mas Cipto, Mas Deker, dan Ki Hajar. Kami permisi dulu, matur nuhun. Tidak bisa dibiarkan ini. Benar. Masa mereka pesta pakai uang rakyat? Tidak punya malu apa mereka? Benar. Coba itu atau diri. Soalnya di right now. Tapi kita tidak boleh gegabah atau para prajurit pribumi itu akan mendapat masalah karena kita. Benar, kita harus pikirkan dengan matang-matang. Tapi opo? Allah. Aku kepikiran untuk buat surat. Surat apa? Kalau kau bilang itu surat untuk istrimu, kupiting kau. Aku akan buat surat itu, akan kukirimkan ke Express. Surat sindiran saja. Agar Belanda malu telah memungut uang rakyat hanya untuk pestanya. Seperti tidak punya uang saja mereka. Bisa kita coba agar dunia ini tahu betapa memalukannya Belanda. Oke, aku ikut. Bagaimana sobat? Sudah beres? Sudah. Dan esoknya, surat itu sudah disebarluaskan. Semua pribumi, pendatang telah membaca surat yang diketik Ki Hajar Dewantara. Hingga saatnya pihak Belanda mengetahuinya. Ini surat dari 3 serangkaian tersebut. Saya tidak bisa menerima ini. Kau siapkan prajurit, kita akan melakukan ekspedisi penyekapan. Baik, Komandan. Hahaha, take that. You think kau bisa melawan kami? Bangsa Belanda yang agung ini tidak akan kuasihkan kalian agar jauh dari sanak saudara kalian di tanah air. Dasar pemuda-pemuda di dalam Apa-apaan ini? Bagaimana rasanya tidak bisa apa-apa? Menyedihkan kan? Dasar aja penggonggong. Kalian, bangsa Belanda, suatu hari nanti kalian akan melihat lautan manusia Indonesia bersatu melawan kalian. Meraih dan berdiri di atas mayat-mayat kalian. Oke, cukup pidato seperti itu. Prajurit, stop mereka. Tiga serangkai diasingkan ke Belanda secara terpisah-pisah untuk waktu yang tidak ditentukan Belanda. Dalam masa pengasingan itu, mereka memanfaatkannya untuk menembak ilmu muda merencanakan rencana-rencana politik untuk menggayang Belanda. Kita lebih baik berjuang secara berpisah agar Belanda tidak dapat kita menemukan dengan mudah. Kita akan bertemu kembali di saat tertentu.
Serangkai Buka! Anggota yang di skip part itu akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, sementara Dewes Dekker melanjutkan perjuangannya. Wahai istriku, bagaimana kalau kita bergabung ke acara Insulinde? Insulinde organisasi apa itu? Itu loh, organisasi yang menggantikan Indonesia Partits yang pernah aku ceritain itu loh. Oke, kita ikut saja. Bagaimana kabarmu? Tambah cakep aja dari pulang pengasingan. Kau ingin bergabung lagi ke politik, Jip? Iya nih, tapi Ayu tidak sendirian. Ayu sama istri Ayu. Hai, salam kenal. Hai, Sang. Bro, ini istriku loh. Setelah bercakap-cakap panjang, anggota Insulinde berdiskusi untuk melakukan kegiatan apa saja, dan setelah berdiskusi, Cipto memberi ide untuk melakukan pendekatan dengan para lapisan bawah seperti buruh dan petani. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita melakukan provokasi terhadap lapisan bawah? Lapisan bawah, apa itu? Iya, lapisan bawah seperti buruh dan petani, karena kita sudah diperlakukan dengan tidak adil. Wah, ide yang bagus, Cip. Aku setuju dengan idemu. Kita juga setuju. Ternyata, Cipto dituduh pemerintah kolonial melakukan pembentukan kekerasan terhadap pemerintah karena memberi uang kepada tentara pribumi. Loh, ada apa ini, Mas? Salah apa? Kamu kan sudah memberi uang tentara pribumi. Aku sama sekali tidak memberi uang kepada mereka. Jangan bohong. Lepaskan dia. Jadi saya bawa bukti bahwa Cipto tidak bersalah. Terima kasih sahabat, kamu sudah menolongku. Jangan banyak omong kamu. Hai para pemerintah kolonial, janganlah kau melakukan pengeboman terhadap tentara tersebut. Kau punya hati nurani kan? Iyalah. Maka dari itu jangan membunuh dia. Tapi kamu akan tetap kami asingkan ke Pulau Banda Maluku. Kan saya sudah terbukti tidak bersalah, wahai pemerintah kolonial. Tidak lama dari pengasingan di Pulau Banda, Cipto terkena penyakit asma dan pada akhirnya dia meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 1943. Miss Bench mengirimkan surat untuk Ki Hajar Dewantara dan Dewes Dekker atas berita meninggalnya Cipto Mangunkusumo. Apa? Tidak mungkin. Dia adalah orang yang sangat bersemangat. Aku sudah tahu dia akan paling cepat pergi. Kau jangan menyebalkan. Kita akan bertemu kembali di saat-saat tiba. Benar, mau kita akan bertemu sobat. Jaga dirimu baik-baik. Kau pun juga.